Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Hamdan Ardiansah, dosen program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan salah satu prasyarat untuk penyertaan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada proses pengajaran bersertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan kode DK310 dengan bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah pengembangan kompetensi dasar kependidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan ekonomi dan diampuh oleh mahasiswa semester 4. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama menunjukkan sikap perilaku ilmiah, edukatif, dan religius yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mata kuliah evaluasi pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa tentang evaluasi pembelajaran, sehingga menjadi calon guru yang profesional yang mampu mengukur prestasi peserta didiknya. Materi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran mencakup pemahaman tentang objek, tujuan, prinsip, dan berbagai jenis penilaian pembelajaran, termasuk konsep assessment of learning, assessment as learning, dan assessment for learning. Mahasiswa juga mempelajari berbagai alat penilaian, baik tes maupun non-tes, termasuk penyusunan dan penelahan soal uraian serta soal objektif. Selain itu, dibahas pula penilaian sikap dari keterampilan melalui pengembangan instrumen, skala, dan rubrik. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari pengolahan dan penafsiran hasil tes, termasuk scoring, konversi nilai melalui penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan, serta penentuan batas kelulusan pada bagian akhir. Pembelajaran pembahasan teori tes klasik dan tes teori respon butir, khususnya dalam penganalisis validitas, reliabilitas, serta karakteristik butir soal yang memastikan kualitas instrumen penilaian. Video pembelajaran ini menampilkan materi evaluasi pembelajaran dan asesmen dengan CPMK. Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan karakteristik dan penerapan assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Pembelajaran pada mata kuliah evaluasi pembelajaran dirancang dengan menerapkan pendekatan student center learning melalui berbagai aktivitas seperti penjelasan konsep, analisis kasus, diskusi, latihan penyesuaian instrumen, simulasi, refleksi. Mahasiswa semua aktif diajak memahami dan menganalisis konsep-konsep evaluasi pembelajaran, mulai dari pengukuran, penilaian, evaluasi, hingga penerapan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa mendiskusikan hasil penelitian bersama dosen dan teman sejawat, melakukan latihan serta simulasi penyusunan dan penggunaan instrumen evaluasi, kemudian memperoleh penguatan konsep dan umpan balik sebagai dasar untuk pengembangan dan kemampuan evaluasi pembelajaran secara lebih sistematis. Melalui rangkaian pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membangun pemahaman konsep yang kuat, pengembangan keterampilan dalam merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran
mengenai implementasi pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kompetensi pedagogik calon guru ekonomi. Selamat mengikuti proses pembelajaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selalu bahagia, selalu ceria, ajaib. Oke, terima kasih semangatnya mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan dengan semangat itu memudahkan kita untuk menerima pelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai, itu siapa yang tidak hadir? Saparudin. Kenapa Saparudin? Sakit. Sakit. Oke, berarti selain Saparudin hadir semua ya. Kita doakan Saparudin mudah-mudahan nanti ke depan besok hari sudah sehat kembali. Amin. Oke, baik mahasiswa semuanya. Kita bertemu kembali di pertemuan ketiga berarti ya. Mata kuliah apa? Oke. Pertemuan minggu lalu kita membahas apa? Jenis-jenis penilaian pembelajaran. Oke, minggu sekarang kita akan belajar terkait dengan evaluasi pembelajaran dan asesmen gitu ya. Untuk apa sih pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep evaluasi dan perbedaan antara assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Oke? Minggu lalu saya sudah menugaskan kalian untuk membaca terkait dengan materi hari ini. Sudah ada yang baca? Sudah. Ada yang belum? ini harus diciri ya. Oke, selanjutnya karena sudah ditugasi saya pengen mencek ya samping saya kanan saya. Apa itu assessment for learning? Coba jelaskan siapa acungkan tangan? Oke. Asesmen for learning itu adalah sebuah penilaian yang dimana proses pembelajaran itu dilakukan secara berlangsung gitu. Jadi nanti gurunya itu bakalan dapat memahami dan menilai gitu kesulitan peserta didik itu bagaimana di saat proses pembelajaran itu berlangsung. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat Dewi. Selanjutnya coba saya pengen ngecek di tengah. Terkait assessment as learning. Siapa? Oke, Dika silakan. Jadi asesmen as learning itu adalah proses penilaian di mana siswa itu berperan aktif sebagai penilai gitu atas dirinya sendiri dan kelompoknya, Pak. Penilai bagi dirinya sendiri dan Kelompok. kelompoknya. Oke, sementara saya apresiasi dulu, tepuk tangan buat Dika ya. Luar biasa. Saya coba cek lagi di samping kiri terkait assessment of learning. Saya Pak. Ya, silakan Iqbal. Jadi itu assessment of learning itu adalah tujuan dan capaiannya itu di akhir Pak. Jadi assessment of learning itu tujuannya adalah sebagai capaian dan juga keputusan di akhir untuk menilai pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, mahasiswa semuanya, kita belajar sebelum ke asesmen itu kita akan membahas terkait dengan konsep dasar apa itu evaluasi. Ya, karena kita berbicara evaluasi pembelajaran, ada asesmen, kita belajar terkait dengan konsep dasar evaluasi. Yang pertama evaluasi itu sendiri. Evaluasi itu untuk apa kira-kira? Menilai. Refleksi, menilai, mengukur. Oke, di sini sudah jelas ya. Ada proses sistematis untuk menentukan nilai pembelajaran. Proses sistematis. Jadi evaluasi itu bukan serta-merta langsung ada. Jadi proses sistematis dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada penilaian atau proses hasil evaluasi itu tiba-tiba di awal saja, di tengah saja atau di akhir saja. Tapi konteksnya adalah sistematis dari awal sampai akhir gitu ya. Yang kedua, konsep dasar evaluasi itu ada proses pengukuran. Pengukuran apa? Yaitu proses kuantifikasi hasil belajar yang jelas gitu ya. Jadi ada pengukuran tadi ya. Tidak hanya awal saja, akhir saja, atau pertengahan saja dalam proses, tapi pengukuran dari awal proses sampai akhir. Yang ketiga, ada apa nih? Penilaian. Nah, penilaian itu, kalau kalian kemarin dapat pengantar makro, nilainya berapa? A, B, oh, Padil C. Padil C? Oh, A. Oke, ya.
Nilai A, nilai B atau B plus gitu ya, itu merupakan penilaian akhir atau interpretasi gitu ya dari hasil evaluasi. Jadi hasil evaluasi itu menghasilkan nilai ya dengan interval, misalkan kalau kita SMA dulu ada nilai 90 dikatakan sangat baik gitu ya. Misalkan 80 atau 70 dianggap cukup gitu ya. 50 dianggap rendah, sama dengan penilaian mahasiswa. Ada A, ada B, ada sampai E gagal gitu ya. Ada yang mau E? Nah, dalam evaluasi, proses penilaian interpretasi itu adalah nilai akhir. Jadi penilaian. Hasil dari evaluasi adalah penilaian. Oke. Paham sampai situ? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, kita lanjut. Tujuannya, kenapa sih kita memerlukan evaluasi dalam proses pembelajaran? Ya, yang pertama, dengan adanya evaluasi, itu ada ketercapaian. Kita bisa mengukur ketercapaian. Anak atau peserta didik ini sudah paham atau belum? Ya, sudah mahir atau belum kalau dalam vokasi gitu ya. Kalau dalam pengetahuan dia sudah paham atau belum? Atau sangat paham gitu ya. Nah, ini bisa mengukur ketercapaian, makanya harus ada evaluasi. Jadi ketercapaian itu untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi terpenuhi atau tidak gitu ya. Yang kedua, tujuan evaluasi pembelajaran itu adalah umpan balik. Umpan balik. Kenapa? Coba. Karena kalau dengan umpan balik, dengan evaluasi pembelajaran, kita akan mengetahui kekurangan dari peserta didik. Kelebihan dari peserta didik. Jadi ada umpan baliknya harus seperti apa, strateginya minggu depan harus seperti apa. Semester nanti ke depan strateginya harus apa untuk menghadapi kelas A ini misalkan. Jadi ada umpan balik yang harus dikerjakan seperti itu ya. Yang ketiga ada perbaikan. Karena hasil dari umpan balik, itu tujuannya adalah perbaikan. Jadi tadi standarisasi tujuan pembelajaran dalam evaluasi itu, ya tujuan akhirnya adalah perbaikan. Walaupun pada konteks nilai akhir, kita sering ada yang disebut apa? Remedia. Gitu ya. Itu memberikan kesempatan. Kalau tidak diberikan kesempatan tetap gagal, ya harus mengulang gitu ya. Mengulang kan? Siapa yang mengulang di sini? Nggak ada? Oke. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup paham? Oke, jadi tujuan evaluasi ingat ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, pinter semuanya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Prinsip di dalam proses evaluasi. Ya, jadi ketika sebagai guru, sebagai dosen, kita mengevaluasi itu harus punya prinsip. 5 prinsip dasar. Yang pertama validitas. Jadi validitas itu memastikan alat ukur benar-benar mengukur apa yang dimaksud atau yang dituju. Jadi alat ukurnya dipakai apa? Harus objektif, bukan subjektif ya. Kalau subjektif itu sifatnya personal. Kalau objektif itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan data. Yang kedua, reliabilitas. Ini menunjukkan konsistensi gitu ya, hasil pengukuran. Jadi kalau misalkan dari validitas ini sudah baik, reliabilitasnya juga harus baik, konsisten. Jangan sampai diukur ke A mah dapat nilai A, diukur ke B mah dapat nilai E gitu ya. Itu kan tidak konsisten, harus konsisten, reliabilitas gitu ya. Yang ketiga, objektivitas. Jadi menjamin penilaian bebas dari bias, objektif tadi ya, sesuai dengan data. Yang keempat, keadilan. Jadi memberikan nilai kepada peserta didik tidak boleh berat sebelah gitu ya. Jadi harus memastikan semuanya dengan proses setara gitu ya. Yang terakhir adalah berkesinambungan. Jadi proses penilaian ini adalah proses sampai akhir gitu ya. Jangan sampai hanya proses di awal, di proses atau hanya di akhir saja. Ada yang ditanyakan ini? Ada yang kurang paham? Coba saya ulangi lagi. Prinsip evaluasi ada? Yang pertama apa? Yang kedua? Tiga? Empat? Lima? Pinter. Tepuk tangan lagi buat kalian ya. Oke, mahasiswa semuanya, kita sebelum masuk kepada asesmen, kita akan belajar terkait dengan ruang lingkupnya dulu. Ruang lingkup evaluasi itu dinilai untuk apa saja gitu ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Yang pertama itu adalah kognitif gitu ya. Ini untuk mengukur
pengetahuan gitu ya. Pengetahuan seperti apa? Kalau kalian nilai ya di ujian itu saya dapat nilai 80 misalkan. Itu baru nilai kognitifnya saja. Misalkan lihat UTS gitu ya. UTS kemarin nilainya berapa? Belum UTS ya. Belum UTS sudah 100. Oke. Yang kedua ada afektif nih, afektif ya. Jadi ini menilai sikap, minat, motivasi. Jadi kalau yang aktif-aktif itu kalau kita jadi guru nanti ya itu juga dalam proses dinilai gitu ya. Dia menyatakan pendapat, bertanya gitu ya, mengungkapkan isi pikirannya, itu juga bagian dari proses pembelajaran. Atau ikut keterlibatan langsung di kerja kelompok, itu juga bagian dari afektif. Yang ketiga ada psikomotorik ya. Ini keterampilan praktis atau keterampilan fisik. Ya. Jadi psikomotorik ini bisa dilihat dari gimana sikap siswa gitu ya, atau peserta didik. Ya, dia terampil atau tidak itu psikomotorik gitu ya, atau sopan atau tidak gitu ya, berkaitan dengan apa disebutnya tata krama dan sebagainya, itu juga masuk ke ranah psikomotorik. Nah, dari 3 ranah ini ya, penilaian juga akan melibatkan pada proses belajar ya, sampai pada hasil. Kalau proses itu kan ya kita lagi berkegiatan ya. Jadi mahasiswa atau siswa belajar strategi partisipasi perkembangan itu dinilai dari proses. Baru akhirnya adalah hasil. Nah, sebenarnya assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning itu berkaitan evaluasi di awal, di proses, dan di akhir. Oke, untuk lebih jelasnya mahasiswa semuanya kita akan bagi kelompok ya. Kita akan bagi kelompok. Yang pertama membahas assessment for learning. Silahkan kelompok 1 ya. Oke. Yang kedua assessment as learning. Mau siapa? As learning. Boleh mengajukan di sini. Oke, ini kelompok 2 ya. Assessment as learning. Yang berarti sisanya assessment of learning. Oke ya. Silahkan berdiskusi sebentar. Ini tadi presentasinya tuh sendiri atau beramai-ramai? Sendiri. Atau di tempat aja lah. Di tempat aja, Pak. Gimana udah? Oke. Oke, siap. Cukup. Oke, cukup semuanya? Cukup ya? Kita presentasikan kelompok 1 dulu. Oke. Kelompok 1 silahkan menyampaikan di tempat saja, boleh. Baik Pak, saya Zakaria, perwakilan kelompok 1. Di sini kami kebagian di jenis asesmen ataupun di akhir materi itu gimana supaya terlihatlah hasil perkembangan dari siswa itu tersebut. Mungkin kalau dari kelompok 1 cukup. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Oke. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, sangat bagus jawaban-jawabannya ya, hasil diskusinya. Nah, kita coba lihat ya, apa sih perbedaan antara ketiganya gitu ya dari hasil tadi yang disampaikan. Oke, yang pertama ada assessment for learning. Jadi AVL itu berfokus pada perbaikan proses. Maka disebut dengan proses awal sebenarnya. Tadi sudah betul ya disampaikan oleh Jaka di kelompok 1 bahwa untuk penilaian asesmen awal itu dilihat dari misalkan melakukan dengan pretest atau menanyakan persoalan. Misalkan saya nanya tadi, apa kalian udah baca belum asesmen for learning itu apa dan sebagainya. Itu bagian dari AFL atau assessment for learning. Jadi
mengasesmen, mengevaluasi awal, apakah dia tahu atau belum, gitu ya, dan sebagainya. Yang kedua, tadi sudah disampaikan asesmen as learning, kesadaran, refleksi. Ya, sorry. Oke, kesadaran dan refleksi. Jadi ini itu sebenarnya AAL. Ya, jadi asesmen as learning itu adalah penilaian proses. Jadi ketika proses berjalan, siswa ketika dikasih tahu dan sebagainya, akhirnya merefleksikan, gitu ya, dievaluasi. Oh saya belum aktif, oh saya belum tahu, oh ternyata gini, oh ternyata itu dan sebagainya. Jadi kan kalian suka berpikir ketika dapat pengetahuan, oh yang ini tuh ini gitu ya dan sebagainya. Itu merupakan assessment as learning. Jadi mengevaluasi dari proses. Yang terakhir ada assessment of learning. Ini berperan dalam proses penilaian pencapaian akhir dengan ujian dan sebagainya. Tadi kalau ada pretest ada post-test. Nah post-testnya itu bagian dari assessment of learning. Gitu ya. Paham sampai situ? Oke, tepuk tangan dulu kalau paham ya. Jadi kalian sudah tahu sekarang dari 3 evaluasi pembelajaran, assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning itu bagian dari proses evaluasi pembelajaran awal sampai pada akhir. Oke. Nah, fungsi dari assessment itu untuk apa? Ya. Yang pertama adalah pengukuran pencapaian kompetensi gitu ya. Jadi untuk mengukur. Yang kedua memberi umpan balik. Yang ketiga menjadi dasar keputusan. Nanti kalau udah di assessment di awal misalkan ada, oh ternyata di sini udah pada tahu apa yang dilakukan. Mungkin treatmentnya akan berbeda. Kalau misalkan oh udah pada pretestnya pada bagus nih, treatmentnya juga jadi berbeda nantinya gitu. Makanya menjadi dasar keputusan untuk proses pembelajaran. Yang keempat ada kekuatan dan kelemahan. Ya, jadi diagnosis mana nih yang tadi hasilnya jelek, hasilnya bagus gitu ya. Diproses dilihat gitu ya, masih belum aktif, yang aktif dan sebagainya, yang sudah tahu dan tidak tahu gitu ya, sampai pada meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Jadi fungsinya asesmen itu untuk itu. Jadi jangan di akhir saja, dilihat dari awal, oh udah tahu, dimotivasi dan sebagainya. Baik, bagaimana cara melakukan teknik ya asesmen itu? Salah satunya dengan teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama ada dengan cara, bisa dengan cara tes, ya UTS, UAS gitu ya. Nah, kalau di sekolah apa ujian harian gitu dan sebagainya. Atau ada ujian apa semester gitu ya sama. Observasi itu apa? Melihat, memantau gitu ya. Yang ketiga, portofolio. Portofolio itu project apa yang sudah dilakukan. Portofolio tadi kayak kalian melakukan kelompok gitu ya. Itu kalian menghasilkan salah satu portofolio dengan apa? Presentasi gitu ya. Produknya presentasi tadi ya. Oke. Terakhir ini ya. Jadi penerapan penilaian dalam proses perkuliahan di sini ya bisa melakukan dengan cara kuis, jurnal, ujian untuk penilaian pemahaman mahasiswa atau siswa. Oke, sampai itu saja mungkin. Ada pertanyaan sebelum kita selesaikan pertemuan hari ini? Acungkan tangan. Acungkan tangan yang mau bertanya. Oke, silakan ya. Pak, tadi saya masih penasaran gitu kan, pasti kalau jadi guru pasti mengalami berbagai kendala gitu ya. Salah satunya ketika siswa itu lebih condong ke pengen dapat nilai bagus, tapi proses itu tidak jalan dengan baik. Nah, gimana sih cara mengatasi kendala ini gitu Pak untuk menerapkan assessment as learning? Oke, ya fungsi dari asesmen tadi itu ya, dari ketiganya itu justru untuk memudahkan. Jadi tujuan dari asesmen ini untuk memudahkan atau menjudgment gitu ya, hasil penilaian supaya tidak susah sebenarnya. Jadi penilaian awal, penilaian proses, penilaian akhir. Misalkan siswa pengen nilainya bagus gitu ya, tapi prosesnya ternyata nggak bagus gitu ya. Kan itu bisa didiagnosis di awal tadi, di penilaian awal ya. Di for learning itu melakukan pretest, menanyakan dulu pemahaman awal peserta didik. Jadi di awal pembelajaran itu ditanya dulu, udah pada tahu belum dan sebagainya. Jadi kita tahu akan melakukan apa seperti yang tadi disampaikan gitu deh ya. Justru asesmen 3 asesmen ini untuk memudahkan mengevaluasi proses pembelajaran supaya hasilnya maksimal gitu ya, supaya tetap objektif. Siswa semuanya dapat dilihat kemampuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Paham semuanya? Oke, karena waktunya juga sudah cukup ya.
pembelajaran kita. Sebentar lagi habis. Baik mahasiswa semuanya, sebelum kita akhiri, kita coba akan tanyakan dulu terlebih dahulu mahasiswa, siapa yang mau menyimpulkan apa yang didapatkan? Oke, silahkan. Jadi yang kita dapatkan hari ini menurut saya assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning itu semuanya bentuk penilaian harus dilakukan secara terintegrasi dari mulai tahapan proses hingga tahapan akhir, dan guru itu tidak boleh melewatkan ketiga tahapan tersebut. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Adil. Oke, baik, betul ya. Jadi bahwa evaluasi pembelajaran yang tadi kita pelajari terkait dengan 3 asesmen itu harus merupakan proses sistematis dan terintegrasi dari mulai awal proses sampai akhir. Oke, untuk menutup hari ini mahasiswa semuanya silahkan nanti berkelompok ya, satu kelompoknya 4 orang untuk kita mengetahui penerapan 3 asesmen ini. Silahkan datang nanti ke sekolah gitu ya, menemui guru ekonomi, menanyakan atau mewawancarai terkait dengan penerapan 3 asesmen ini. Selanjutnya silahkan kalian baca-baca untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan 4 berkaitan dengan materi penentuan proses penilaian ya. Oke, baik, terima kasih mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk saya. Demikian proses pembelajaran pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak atau Ibu asesor, pihak universitas, serta seluruh yang telah membantu proses pembuatan video pembelajaran ini. Semoga pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat memberikan pemahaman dan pengalaman yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.